Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Indonesia Morning Show. Khususnya bagi Anda yang ingin mudik menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa untuk selalu memastikan kendaraan Anda agar tetap prima. Nah, berikut ini adalah tips untuk mengecek kendaraan untuk persiapan mudik. Budaya mudik tak pernah bisa lepas setiap lebaran. Nah, bagi Anda yang akan pulang ke kampung halaman dengan naik kendaraan pribadi, penting bagi Anda untuk mempersiapkan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Wajib rasanya untuk mencek kondisi kendaraan Anda di bengkel sebelum melakukan perjalanan jauh. Rencana kita mau mudik ke Surabaya, kebetulan keluarga banyak di sana. Kebetulan di sini kan kita kerja ya, setahun sekali kita pulang ke kampung, kita silaturahmi dengan keluarga. Dan kalau perjalanan jauh seperti ini, resiko kan kadang kita di jalan. Apalagi perjalanan kalau umum biasanya 20 jam. Dengan kondisi nanti lebaran, tahu-tahu macet di jalan, otomatis perlu perawatan cek rutin gitu. Jadi kebetulan bengkel dari ini sudah langganan dengan saya, sudah cocok banget gitu kan. Dari pengecekannya apa sudah oke. Jadi kita mau check up, baik tadi saya udah tanya sih sama beliau, katanya harus cek ban, rem, itu sangat penting, mesin juga. Nah jadi kita cek rutin aja sih. Memang harus dicek ya kalau udah perjalanan jauh gitu ya? Saya rasa sih harus, karena kenapa? Begitu resiko di jalan, sana sampai berhenti tuh mobil, waduh, kasihan kan buat keluarga. Jadi ya memang kita pengecekan itu penting untuk jalan jarak jauh. Kesiapan fisik kendaraan yang prima tentunya akan membuat suasana mudik lebih terasa nyaman. Bedanya untuk pengecekan rutin yang dipakai mobil rutinitas hari-hari di Jakarta dengan kondisi mudik, yang pasti perbedaan adalah di suspensi, kondisi ban. Karena kita tahu pada saat mudik biasanya mereka berkendara dengan beban penuh yang berhubungan dengan suspensi yang bebannya lebih berat. Lalu kondisi ban, dia juga dengan muatan penuh pasti load-nya akan lebih berat. Rem juga yang biasanya dia harus menahan weight transfer yang dengan kondisi mobil dengan muatan 1 orang, sekarang harus ditambah 7 orang atau 8 orang. Mesin juga pasti lebih berat. Jadi saya rasa bedanya adalah kita harus lebih detail dan itemnya akan lebih banyak yang diperiksa. Ada beberapa hal yang harus dicek pada kendaraan sebelum mudik. Pertama, kondisi ban. Pastikan ban dalam keadaan baik dan tidak gundul. Ban yang gundul sangat membahayakan kendaraan, yang pastinya juga akan membahayakan pengendara dan penumpang. Selanjutnya, cek kondisi rem yang berada di balik ban. Permukaan piringan rem harus dalam keadaan halus. Sementara kampas rem harus dalam keadaan tebal karena rem memang sangat penting dalam setiap kendaraan. Master rem juga dicek agar tetap dalam keadaan kering dan tidak bocor. Jika memang tidak perlu diganti, bersihkan rem dengan angin agar rem tetap terjaga dan berfungsi optimal. Cek bagian suspensi dengan mengecek busing dan short breaker. Jangan sampai ada patahan atau retakan. Suspensi yang baik tentu akan menambah keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Kemudian cek oli. Ganti oli jika memang tampak ada kebocoran oli. Pengecekan juga akan lebih baik jika sampai di bagian kolong mobil seperti pengecekan cakram dan transmisi mobil. Lalu pastikan juga mesin mobil, aki, kelengkapan air radiator, semuanya berfungsi normal. Cek interior mobil dengan mengecek wiper, lampu, hingga klakson. Dan terakhir yang paling penting, cek tekanan angin pada ban. Memang di momen mudik kendaraan Anda perlu perhatian lebih ekstra. Karena kendaraan akan bekerja lebih berat dibanding pada hari-hari biasa. Dengan kondisi mobil yang bebannya lebih banyak, otomatis biasanya mobil yang biasa kita kendarai sehari-hari, tenaganya lebih enteng, dengan berat ditambah 7 orang tadi, pasti pada saat kita akan melewati kendaraan di depan atau pada saat kita akan menanjak, mobil itu akan sangat jauh berbeda karakternya. Demikian pula pengereman, yang biasanya kita ngerem jarak dengan kecepatan yang tertentu mobil itu sudah bisa berhenti. Dengan beban yang lebih berat, otomatis mobil akan lebih susah untuk berhenti.
Jika semua berfungsi normal, mobil Anda pun sudah siap diajak pulang kampung. Jangan lupa untuk terus rutin melihat kondisi kendaraan dan yang pastinya menyetirlah dengan baik selama masa mudik. Priyanti Isyana, Erwin Widyastama melaporkan untuk NET. Nah, berawal dari kepedulian bagi pengendara sepeda motor roda 2 hingga akhirnya berkembang menjadi kendaraan roda 4. Nah, lahirlah yang namanya Road Safety Association. Halo, selamat pagi teman-teman nih dari RSA. Saya sebutnya RSA aja ya. Iya. Ada Mas Rio dan juga Mas Ivan ya. Yes. Oke, kalau Mas Ivan di sini selaku apa? Di sini boleh dijelaskan? Saya sendiri Kepala Divisi untuk Kegiatan. Kepala Divisi Kegiatan dan Yes. juga kalau untuk Mas Rio, Saya Badan Pengawas. Badan Pengawas. Iya. Oke, bisa dijelaskan juga kepada mungkin pemirsa kita yang ada di rumah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan RSA beserta kegiatannya? Oke, gue berarti. Santai aja ya, kita ngobrol santai aja. Iya. Sebetulnya RSA itu sebuah wujud kepedulian atas keselamatan jalan yang benar-benar miris lah di Indonesia ini, bahwa yang kita tahu kemarin ada 31.234 yang nyawa hilang tahun 2011. 2012 bukannya turun malah naik jadi 32.000 gitu ya, nyawa yang hilang di jalan akhirnya. Ya kita secara fungsi kita ada dua sebetulnya, di level birokrasi sama level grassroots. Di level birokrasi itu kita lebih ke banyak tuh ke arah pressure group gitu ya, menjadi pressure group untuk pemerintah, kita kontrol balance gitu ya ke mereka. Untuk di grassrootsnya sendiri kita sering adain kayak campaign, kayak kampanye gitu ya, terus advokasi, lebih ke arah ke situ aja sih. Nah, kalau untuk tadi pemerintah sendiri, kementerian apa saja tuh yang terkait menjadi kontrol dari teman-teman di RSA ini? Selain tentunya pasti Kementerian Perhubungan ya. Iya. Apalagi? Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu diamanatkan ada 5 stakeholders di sana. Nah, 5 stakeholders itulah yang kita yang kita fokus. Jadi ada polisi, Kementerian Perhubungan, PU, terus ada Perindak, ada apa yang biasa Kemenristek gitu ya. Oke. Jadi Kesehatan juga? nah, kesehatan itu baru-baru ini aja. Oke. Karena di baru-baru ini PBB menunjuk WHO sebagai PIC-nya lah dalam road safety dunia, gitu ya. Itu keputusan di Jenewa. Nah, kebetulan WHO punya turunan ke negara-negara itu kan ke Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kalau turunannya dari WHO kan, akhirnya sekarang Kemenkes ikut andil dalam kegiatan Decade of Road Safety ini. Gitu. Jadi sekarang bisa dibilangin RSA ini juga certified oleh WHO gitu loh ya kan, karena mereka sudah ditunjuk juga, karena memang sebenarnya pada dasarnya mereka terbentuk ini bukannya tanpa alasan kan, karena ada research dari merekanya juga yang adalah tahun 2012 setiap hari ada berapa Mas orang yang meninggal? Itu karena kita lagi ngomongin mudik dan 56 nyawa itu hilang per hari. Per hari. Pada saat mudik. Jadi kita makanya balik lagi, kita sudah menilai pemerintah itu sebetulnya gagal dalam menangani mudik kemarin ini, gitu. Jadi nyawa itu hilang dan tidak ada perbaikan. Jadi tahun 2012 itu justru mudik itu yang sekarang nih jadi fokus pergerakan orang pulang mudik. Maksudnya pulang ke rumahnya. Tapi begitu dari rumahnya balik ke Jakarta itu lost control dan kecelakaan justru banyak di sana. Jalur balik dari harus kampung dari manapun mereka berada untuk kembali ke Jakarta. Iya, yang sekarang digembar-gemborkan kan sama hati-hati pemerintah mudik dengan fasilitas gratis, kereta dan kapal laut dan lain sebagainya, bus itu digemborkan itu hanya pada pramudik. Tapi ketika pasca mudiknya ini ada aja alasannya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang research tadi Mas sebutkan yang adalah 56 orang meninggal setiap harinya itu pada saat mudik atau justru balik ke Jakartanya? Bolak-balik? Iya, all in. All in jadi, ya? Dua-duanya itu. Oke, tadi dan Mas Rio berarti kan sempat menjelaskan untuk pengawasan terhadap pemerintah. Nah, sekarang bagaimana aktivitas RSA sendiri untuk di grassroots-nya? Apa sebenarnya yang RSA lakukan di masyarakat nih? Kita lakukan campaign. Kayak kemarin ini tanggal 3 ya? Tanggal 3 ayo, ini. bagian ini nih acara. Ayo bagaimana Mas Ivan? Gimana Mas Tolong Ivan? jelaskan. Yang kegiatan nih. Iya, kemarin sebelum ini
tanggal berapa saya lupa tuh jadinya tanggal berapa kemarin, tanggal 19. Ya. Tanggal 19 kemarin kita coba sedikit mengkampanyekan tentang keselamatan dalam artian mudik kepada layak ramai. Karena ramai itu waktu kemarin kita pilih salah satu perempatan yang cukup ramai. Kita membagikan brosur dengan bentang spanduk. Ya sedikit mengingatkan kepada mereka bahwa oh iya kalian ini mau pulang mudik untuk mudik, bukan pulang mudik, bukan mau masuk rumah sakit. Nauzubillah min zalik, masuk ke makam. Iya. Ya Emang kan? harus se-ekstrim itu ya untuk mengingatkan ya. Iya. Nah seperti itu yang kita. Nah insya Allah tanggal 3 ini kita juga akan mengkampanyekan kembali. Mungkin sedikit lebih besar sedikit. Dan tempatnya juga di tempat yang tempatnya harus mudik. Sepertinya begitu. Dan yang kemarin kita lakukan hanya sebatas bagi flyer dan spanduk. Kalau yang nanti kemungkinan kita akan sedikit mengingatkan. Mungkin dibantu dari teman-teman dari TMC juga dan mengingatkan pada para pemudik ini, kalian ini loh, ini kalian ini bahaya loh dengan melakukan ini. Mudah-mudahan mereka dalam perjalanan entah bagaimana caranya mereka merubah itu. Nah, hal-hal apa sih yang sebenarnya menjadi Yang concern atau diingatkan yang paling penting harus diingatkan itu, Mas? APD, Ya, pelindung diri. Alat pelindung Alat diri. pelindung diri, maksudnya apakah itu helm, safety Semuanya, belt, and Semuanya. Kalau mobil safety belt. Kalau motor helm, jaket, celana panjang, sepatu. Itu basicnya. Tapi kalau ya ini kan ada decker itu segala macam ya, itu protektor ya itu lebih ketambahan, tapi itu basic. Basicnya kalau mobil ya jadi gini, kita kalau bicara tentang road safety, kita sebenarnya harusnya berpikir road safety itu bukan dari sisi pengendara aja, dalam artian satu titik aja. Kita sendiri ada semacam ada basicnya segitiga RSA. RSA sendiri, tapi ada punya segitiga juga dengan kita namakan segitiga RSA. Di sisi atas dari segitiga itu adalah R itu adalah rules. Rulesnya adalah aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian S-nya itu skill. Nah, baru nih skill baru dari sisi pengendara. Yang kedua lagi dari sisi pengendara juga attitude. Ya. Rules, skills, attitude. Skill, attitude. Tapi itu nggak bisa dipisahkan. All road safety basic lah itu. Segitiga RSA iya, itu. betul. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Oke, saya pembalap, jagoan, ini segala macam, tapi tanpa attitude dan RSA itu. rules yang dia terapkan pada saat dia berjalan, itu nggak ada apa-apanya berarti. Ya, attitude ya yang paling penting tuh sebenarnya karena kan kadang-kadang kita juga kita tahu lah kalau kita pengen menuju ke satu tempat tuh semua orang pasti juga pengennya sampai gitu kan, tapi kan bagaimana caranya sampai tapi aman ya Mas ya. Selamat, betul sekali ya. Seperti orang Jawa ya, kalau kasih nama anaknya selamat supaya dia selamat terus sampai tujuannya ya, sampai akhir hayat nanti itu doa Alon-alon ya. asal kelakon. Iya. Nah Mas bicara tadi mengenai hal-hal yang penting yang mungkin nanti juga teman-teman dari RSA ini bisa mungkin mengkritisi ataupun juga memberikan masukan ya. Kita di sini juga sudah merangkum dalam tayangan tentunya ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika baru memasuki kendaraan sebelum berangkat. Kita lihat sama-sama dalam video berikut ini. Ya, kasih buka dong. Oke. Buka pintu. Oke. Oh, posisi dari kursi ya, Nak ya? Ya, harus betul. disesuaikan terlebih dahulu nih. Oh, sebelum menghidupkan ngecek dulu. Ini manual ya. Untuk manual. Ya. Iya tuh biasanya memang persnelingnya suka kadang-kadang masuk ya kan? Jadi harus dalam posisi free dulu ya. Iya. Kalau orang kita bilangnya pre. Dapat belum? Spion, kunci, seat Seat belt. belt. Sebenarnya awalnya pas masuk sebenarnya seat belt duluan sebenarnya. Oh iya ya. Karena we never know what's gonna happen, right? Iya, Bisa betul. jadi kita di mobil diam tapi dari belakang ada orang datang. Itu kan kita melihat segala kemungkinan ya. Dan juga tadi tuh jangan lupa untuk mengecek kondisi bahan bakar sebelum mengendarai. Betul. Jangan udah sampai jauh ternyata kita habis dan jauh dari pom gitu ya. Iya. Betul. Nah itu ada ininya baru menghidupkan mesin. Yep.
Berarti kalau memang kita pengen hendak berkendara tuh memang yang perlu diingat adalah jangan dalam kondisi terburu-buru kali ya. Iya. Karena begitu kita terburu-buru kadang-kadang suka lupa. Spion belum disamain, Iya. tentunya pas lagi kita mau belok, lalalala kok nggak kelihatan gitu kan. Terus adjustmentnya pas lagi Pas lagi di Sambil jalan. nyetir. Wah itu bahaya benar. Iya, Iya. betul. Tapi saya lihat banyak tuh Mas yang seperti itu sambil nyetir, sambil nelfon, kakinya kadang naik satu kalau mobilnya matic ya kan. Terus kadang-kadang masih bisa sambil SMS-an itu. Itu berarti tidak sayang keluarga ya Mas ada ya? moto. Apa tuh, Mas? Orang kita itu membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Membenarkan yang biasa bukan Kenyataan yang membiasakan pahit benar. tapi ternyata memang fakta yang harus kita hadapi setiap hari. Betul Adalah apa sekali. Mas? Orang Indonesia itu? Orang Indonesia itu membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Nah, itulah imbauan buat semuanya di sini ya. That's why kita mendatangkan mereka di sini adalah teman-teman kita dari Road Safety Association ya. Pokoknya kita masih ngebahas lebih banyak lagi, Ya. kita akan gali lagi dan juga mengingatkan teman-teman di sini semuanya ya. Dan kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. So, stay in Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show dan bersama kami di sini ada Mas Rio dan juga Mas Ivan dari Road Safety Association. Dan kita dari tadi sudah membicarakan tentang keamanan di jalan ya Mas ya. Terus sebenarnya yang kurang di negara kita ini yang mungkin kita juga perlu mengingatkan sesama, itu apa sih Mas? Yang paling pengen diingatkan? Siapa nih? Siapa aja lah Mas. Yang penting dari teman-teman RSA. Kalau- Segitiganya RSA tadi penting banget loh itu ya. Ya, segitu. Ini jadi kayak penyanyi. Yoi. Sebetulnya yang penting itu yang kita punya rules sudah sangat bagus, sudah Yes. sangat lengkap. Dengan peraturannya, dengan peraturannya dengan sudah sangat lengkap. Dendanya. Sudah tinggi sekarang. Ya. Tapi masalahnya penegakan hukumnya yang masih amburadul. Nah, tuh gitu. penegakan hukumannya nih yang sepertinya Penegakan belum ya. hukumnya. Jadi ya fakta lah, kita Yap. bicara fakta aja di lapangan bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi justru di depan petugas-petugas kepolisian. Seperti kayak misalnya di perempatan, Ya, di ada lampu yang- merah, jelas-jelas yang Harusnya roda- berhenti di belakang garis putih, berhenti di zebra cross. Di zebra cross. yang mengambil hak Sedangkan Pejalan kaki. betul. Sebenarnya berapa sih dendanya bagi yang misalnya masih membandel kalau nyetir tuh masih pakai telepon? kalau nelpon, Iya. kalau nelpon itu di 106 ayat 1 berkendara dengan penuh konsentrasi itu 750.000 dendanya. Oke, karena punya teman kita nih Mas Ivan di sini punya pengalaman bagaimana Mas? Selama di jalan waktu itu lagi ngelihat spion belakang ada wanita yang sedang beraktivitas apa Mas? Dandan Ya, pakai roll pakai roll rambut. ya saya bilang wah ini kayaknya bahaya nih. Tahu dup beneran kena. Disundul dari belakang. Beneran kena. Aduh, kena. Ya. Itu Tapi dia. itu nggak cuman oke, let's say kita kalau nginin masalahnya gender lagi Iya. bahaya. Oh no, it's okay. Karena emang saya juga mengalami itu. Saya juga melakukan itu kadang-kadang gitu. Tapi langsung mungkin Mas kasih himbauan dong ya. Oh iya. Masalahnya gini, orang ada yang terima ada yang enggak gitu. Iya. Kebetulan yang satu ini malah Protes. bukan hanya ini ngeyel malah yang segala macam lah. Tapi ya Intinya peraturannya adalah nomor berapa tadi Mas? 106. Berkendara dengan penuh konsentrasi. Nah, sedikit kembali nih ke RSA. RSA ini sebenarnya teman-teman melakukan kegiatan ini secara sosial atau mungkin memang ada yang memfasilitasi sih? Kita sosial. Sosial? LSM. Sosial. Tapi Loh, gak kan sial maksud dong Mas. saya, teman-teman kan juga tentunya kan ya perlu hidup. Teman-teman juga punya aktivitas lain tentunya Iya, selain aktif kita di semua LSM. profesional sebetulnya. Kita Oke. semua bekerja. Jadi istilahnya untuk kita nggak nyari duit di LSM lah. Kita Oke, kita nice. semuanya udah punya pekerjaan. Kebetulan semuanya lah gitu. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang ya dari kocek kita pribadi biasanya keluar. Banyak dong relawannya yang sudah bergabung. Relawan sih banyak ya. banyak. Dia gini, dari awal munculnya RSA sendiri itu awalnya adalah grassroots-nya adalah komunitas-komunitas kebanyakan sih motor ya, komunitas motor. Hampir sekitar 80 komunitas. Oke. Kemudian tahun 2005 itu kita mulai dari semacam komunikasi melewati milis, Ya. itu Forum Safety Riding Jakarta. Tapi kemudian tahun 2007 kayaknya ini mesti agak lebih serius nih. Nah, Ya, akhirnya dibikinkan
satu badan yang sudah di-legalize, terus kemudian ada notarisnya segala macam. Jadi itulah jadi satu ini. Basicnya adalah RSA sebagai satu badan hukum. Oke. Kemudian kita sendiri memang untuk strukturnya adalah pengurus, kemudian ada relawan. Ya, ada pengurus inti lah, seperti saya, terus Rio dan yang lainnya, ada sekitar berapa belas orang. Kemudian ada juga yang saya bukan pengurus, saya penggemuk. Wah, kalau itu tuh baru saya tersinggung tuh Mas kalau menyebut itu tuh. Saya sedang saja. Jadi intinya ada pengurusnya, penggemuknya, ada juga relawannya, dan juga ada tips-tips yang akan diberikan oleh teman-teman kita dari RSA. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat di layar belakang nih ya, yang adalah tips mudik yang juga coba diaminkan nggak? Pertama, rencanakan perjalanan dengan baik. Amin. Oke, pastikan kendaraan sehat, konsumsi bahan bakar yang sesuai, bahwa selalu identitas diri dan kendaraan, gunakan sabuk pengaman, atur kecepatan yang sesuai, kurangi bobot kendaraan, dan selalu utamakan keselamatan. Ada yang mau ditambahin dari teman-teman RSA? Ini ada yang kurang nih. Adalah Orangnya. Orangnya, ya ini kayaknya kebanyakan dari kendaraannya. Sedangkan faktor kecelakaan itu justru diakibatkan dari 90% itu lengah. Bukan karena ketidaksiapan si kendaraannya ya? Bukan, tapi dari pengendaranya, manusianya. Nah, mungkin ada nggak sedikit ada poin-poin yang perlu mungkin disampaikan nih bagi sahabat-sahabat kita yang ingin mudik nanti nih Mas? Apa yang perlu diperhatikan nih? Yang paling urgent sih itu ngantuk. Iya. Jadi kalau capek lebih baik berhenti di rest area dulu ya? Betul, nggak boleh. Jadi sekarang banyak justru yang kita bilang sedikit menyesatkan ya. Bahwa kalau misalnya ngantuk, boleh minum minuman energi atau apalah, kopi, kafein dan segala macam. Dan itu ternyata sama sekali tidak membantu. Jadi dia hanya menstimulasi sarafnya aja. Jadi melek sih melek. Gitu loh. Tapi tingkat konsentrasinya itu bisa turun sampai dengan 50%. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Alasannya? Karena otak kita, asupan oksigen ke otak itu yang tidak terpenuhi sebetulnya yang pas lagi ngantuk. Jadi itu. intinya adalah kalau misalnya kita lagi memang butuh istirahat, memang harus berhenti di pinggir jalan dan tidur. Ngantuk itu ya tidur. Obatnya nggak ada obat lain. Oke, menarik sekali dan mungkin bisa disampaikan apabila ada teman-teman di sini yang ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai aktivitas RSA atau mungkin juga ingin bergabung nih menjadi relawan RSA, kemana tuh Mas? Boleh. Kita ada di media itu kita ada di websitenya sendiri, kemudian ada di Facebook dan Twitter. Website kita itu www.rsa.or.id. Terus Twitternya ada RSA Indonesia. Facebooknya sama RSA Indonesia juga. Siapa tahu kan nanti ada bakal relawan-relawan lainnya yang ingin bergabung untuk mengingatkan sesama ya. Kalau begitu thank you buat Mas semuanya untuk mengingatkan kami semua. Nanti pokoknya kita lebih banyak lagi diimbaunya lagi ya. Twitterin terus ya. Boleh. Kalau gitu. Tadi udah mention IMS kok. Sudah ya, baiklah. Nanti kita mention balik Kakak. Ya, bicara mengenai mudik ini memang mengasihkan sekali ya Mas ya. Nah, tapi jika kita bertemu dengan yang namanya macet dan juga berlama-lama di dalam mobil, ini namanya mudik ini bisa menjadi sangat membosankan. Nah, apalagi jika sampai menyebabkan yang namanya apa? Pegelino. Nah, berikut ini kami memiliki tips dan juga trik relaksasi di dalam mobil selama dalam perjalanan. Seperti apa? Berkendara selama berjam-jam pada saat mudik dapat menyebabkan Anda pegal-pegal. Berikut ini ada beberapa tips dan trik relaksasi yang bisa dilakukan di dalam mobil Anda. Pertama, gerakan kepala ke kiri dan kanan, setelah itu ke atas dan ke bawah. Lalu duduklah dengan posisi bahu yang santai. Putarkan leher ke depan dan belakang. Tahan 5 detik, ulangi sebanyak 5 kali. Kedua, duduk tegak di kursi lalu gerakan bahu ke depan kemudian angkat ke atas. Lanjutkan dengan gerakan ke belakang dan turunkan. Lalu lakukan gerakan memutar secara perlahan. Ketiga, lemaskan jemari tangan dengan cara menggerakkan ujung jari ke atas dan ke bawah.
Keempat, tarik perut ke dalam secara perlahan. Bungkukan punggung ke depan lalu turunkan tangan di depan tungkai ke arah pergelangan kaki. Tahan 15 detik lalu perlahan duduk ke posisi awal. Kelima, condongkan badan sedikit ke depan, pekuk lutut kiri dengan kedua tangan dikaitkan, lalu angkat ke atas ke arah dada. Tahan 15 detik, turunkan perlahan, lakukan pada kaki kanan, ulangi selama 10 kali. Keenam, angkat kaki dengan lutut ditekuk sambil mengerutkan otot paha. Lakukan bergantian antara kaki kiri dan kanan. Ulangi 20-30 kali untuk masing-masing kaki. Ketujuh, kedua kaki dijulurkan, angkat satu kaki, kemudian putar pergelangan kaki searah jarum jam, lakukan sebanyak 15 kali. Terakhir, bahu dilebarkan, angkat tinggi tumit kedua kaki secara bersamaan sehingga kaki bertumpu di bola kaki. Tahan 5 detik, kembali ke posisi awal, ulangi 10 kali. Bernafas seperti biasa dengan ritme teratur, lakukan kebalikannya. Angkat bola kaki setinggi mungkin sehingga tumit yang bertumpu di lantai. Tahan 5 detik, kembali ke posisi awal dan ulangi 10 kali. Nah, hanya dengan waktu relaksasi yang singkat, Anda dapat meregangkan otot-otot Anda selama perjalanan. Selamat mencoba! Rizka Ramdhani, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.